Halo warga YouTube, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas tentang jumlah subscriber yang sudah seribuan atau bahkan jumlah subscribernya itu sudah mencapai 4000, tapi jam tayangnya itu masih jauh banget. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang sedang menonton video ini mengalami hal yang sama? Subscribernya itu sudah tembus nih untuk syarat monetisasi, tapi jam tayangnya itu masih jauh. Nah, sebenarnya ini juga sudah banyak ya, banyak dialami beberapa channel. Nah, oke, jadi kita akan membahas tentang subscribernya sudah dapat, sudah memenuhi syarat, tapi jam tayangnya itu masih jauh. Sekarang teman-teman bisa cek kembali berapa jumlah subscriber channel kalian sekarang ya. Di sini saya akan contohkan saja, misalkan jumlah subscribernya itu 1000 gitu ya. Nah, kita harus berpikir sejenak, dari mana kita mendapatkan 1000 subscriber tadi. Yang pertama, mungkin dari sub for sub. Kemudian yang kedua, mungkin dari video yang viral. Mungkin ada video kita yang lama, sudah 1 tahun yang lalu, atau 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba video itu viral ya, banyak penontonnya. Itu akan mendatangkan subscriber. Kemudian mungkin kita membuat video short ya. Kita membuat fitur slide yang jumlahnya itu banyak. Sehingga dia akan mendatangkan subscriber. Sehingga tembuslah subscriber kita. Dan jam tayangnya itu masih jauh banget. Nah, kita harus kupas melihat satu-satu. Tandanya kita mendapatkan jumlah subscriber yang 1000 tadi dari sub for sub nih. Saking semangatnya, kita sub for sub. Dari pagi, siang, malam, kesana kesini. Kemudian kita dapat angkanya itu 1000, bahkan 2000 subscriber. Tapi di balik itu sebenarnya performa video kita itu bisa rusak, terutama di bagian retensi penonton. Nah, jadi kemungkinan besar penonton itu hanya melihat sebentar, subscribe, kemudian tinggalkan jejak. Itu pun jejaknya nggak sesuai dengan isi konten videonya ya. Seperti itu mereka kabur ya. Jadi video kita itu yang udah capek-capek edit, capek-capek kita buat, itu hanya ditonton sebentar. Ya secara angka memang dapat subscribernya 1000, 2000, bahkan bisa 4000 subscriber. Secara angka dapat ya. Karena yang namanya jam tayang ini urusannya sama seberapa lama orang nonton video kita, atau bisa dikenal waktu tonton ya. Nah, jadi kalau orang nontonnya itu cuma sebentar, akibat sub tadi, ya udah jam kita juga sedikit ya, susah untuk naik. Ditambah lagi performa kita itu juga rusak karena orang nggak nonton lama ya. Orang-orang itu cuma nonton sebentar. Padahal kalau kita membuat konten ya, konten itu benar-benar disimak sama penontonnya. Satu video pun itu bisa mendapatkan 1000 subscriber. Apalagi kalau video itu sudah berhasil direkomendasikan sama YouTube, ya tentunya satu video itu akan tersebar di mana-mana, di beranda orang, ujung-ujungnya mereka nonton. Mereka puas, mereka like, mereka subscribe dengan sendirinya ya. Mereka ikhlas subscribe ke channel kita, memang benar-benar suka dengan konten kita. Dalam kita mendapatkan subscriber itu, usahakan kita fokus di konten kita. Biarkan orang datang dengan sendirinya, hasil YouTube merekomendasikan ya. Nanti bakal dengan sendirinya itu orang bakal subscribe ke channel kita. Contoh, misalkan kita mendapatkan 1000 subscriber tadi dari hasil sub for sub ya. Kemudian seandainya kita mendapatkan 1000 subscriber tadi dari video yang viral, nah ini akan berefek juga ke jam tayang kita. Kenapa susah untuk naik? Nah, kita analisa dulu nih video kita yang viral itu, video kita yang banyak ditonton. Itu video apa? Misalkan nih, kita punya channel. Nah, awal-awal kita upload itu tentang unboxing kamera. Misalkan kita buat video unboxing kamera ya. Kemudian ternyata video itu meledak, bisa dapat 100.000 penonton. Otomatis banyak orang yang subscribe gara-gara nonton video itu ya. Tapi ketika mereka subscribe dan mereka penasaran ke channel kita, mereka melihat video-video baru kita ya. Justru video baru kita itu tentang mancing, video baru kita itu tentang jalan-jalan. Jadi ya wajar konten baru kita itu tidak ditonton sama orang yang sudah subscribe tadi, karena temanya itu udah berbeda. Awalnya itu unboxing, ujung-ujungnya malah jalan-jalan atau mancing. Jadi orang bakal subscribe hanya gara-gara satu video itu, tapi jam tayangnya itu tidak dapat. Itu sebabnya banyak banget YouTuber yang menyarankan fokuslah di satu konten, yaitu ketika kita fokus di satu konten,
nanti ketika ada video kita yang salah satu yang banyak viewersnya ya, banyak penontonnya, maka kita akan mendapatkan subscriber. Ketika subscriber kita itu merasa senang, merasa suka, kan dia udah subscribe tuh. Berarti kalau dia udah subscribe, ada keterkaitan dong dengan konten kita ya. Maka dia akan penasaran dengan konten kita yang lainnya, terutama konten baru kita. Ternyata konten baru kita itu masih nyambung sama konten kita yang viral itu ya. Otomatis mereka akan menonton. Kalau mereka sudah menonton, yang namanya waktu tonton ya, ataupun jam tayang bakal bertambah. Semakin lama orang menonton, maka akan semakin direkomendasikan video kita. Berbeda dengan kasus yang ketiga ya, misalkan kita mendapatkan subscribernya 1000 tadi itu gara-gara video shot ya. Jadi kalau kita mendapatkan subscriber dari video shot, ya otomatis ya sangat jarang sekali orang mau nonton video panjang kita. Karena video shot itu sifatnya seperti TikTok gitu ya. Tinggal digeser-geser gitu aja. Jadi ketika digeser ketemu video kita, ternyata video kita itu menarik, ditonton sama orang sampai habis, dan viewersnya itu bakal meledak. Tentu orang bakal subscribe, di bawahnya kan ada tombol subscribe ya. Tapi mereka pastilah geser lagi ke bawah. Nah, video yang di bawah itu, video shot kita tadi ya, itu kan bukan video kita lagi, melainkan video orang lain. Jadinya kita hanya sekali dilihat, kemudian geser-geser, jarang orang mau penasaran ke channel kita. Sehingga konten-konten panjang kita itu susah untuk ditonton sama orang ya, karena kita itu udah kebanyakan video shot. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi ngejar jam tayang, subscribernya sudah 1000 bahkan sudah 2000, itu alangkah bagusnya solusinya teman-teman itu fokus di konten biasa. Jadi mulai hari ini saya sarankan buat teman-teman para youtuber pemula, jangan terlalu fokus di jumlah subscribernya ya, tapi fokus untuk perbaiki isi kontennya, fokus di konten ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih baru di YouTube, mungkin baru mulai, videonya itu baru 7, baru 11 gitu ya, perbanyak lagi upload videonya. Usahakan jangan campur-campur ya, karena semakin banyak video, biasanya channel itu bakal semakin cepat berkembang. Apalagi bisa upload setiap hari dengan satu tema, dan durasinya itu panjang ya. Wow, itu luar biasa banget ya. Dan buat teman-teman yang mungkin subscribernya sudah lebih 1000 tapi jam tayangnya itu masih jauh, coba dievaluasi lagi. Dari sekian banyak video teman-teman periksa lagi, kira-kira mana nih yang diminati sama penonton kita. Oh, kalau saya buat video ini kayaknya lebih ramai, kalau saya buat video kayak ini lebih ramai gitu ya. Karena di banyaknya tema tadi, ada tema-tema tertentu yang peminatnya itu banyak. Saya kasih contoh, misalkan untuk tutorial YouTube ya, kan banyak tutorial itu temanya banyak ya, setting video, setting channel, tutorial cara bikin thumbnail, cara bikin banner, dan lainnya ya. Tapi dari sekian banyak tema tadi, yang paling diminati itu adalah tentang jam tayang, tentang subscriber. Sama dengan teman-teman yang kontennya udah banyak, tapi jam tayang itu masih jauh. Coba evaluasi lagi bagian tema kontennya, kira-kira konten mana nih temanya yang lebih diminati dan lebih cepat mendapatkan penonton. Fokus di situ ya, biar lebih cepat. Rekomendasi itu biar lebih relevan gitu ya. Dan kalau sudah semua cara dilakukan tapi jam tayang juga gak naik-naik nih, ini bisa jadi masalah terakhirnya adalah di tema konten. Bisa jadi tema konten kita itu peminatnya sedikit, jadi kita sulit untuk melangkah ke depannya karena temanya itu sedikit banget orang yang nyari ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya teman-teman. Setiap orang itu punya rezeki yang berbeda, jadi tetap semangat. Upload apapun yang teman-teman lakukan hari ini, itu akan ada hasilnya di kemudian hari. Jadi tetap semangat. Oke, mungkin sudah jelas ya, dan bisa dipahami. Oke sobat, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.